Nomor satu, punya anak namanya Abdullah. Dan Abdullah ini pintere tembus sirah. Apa pintere tembus sirah itu? Yo, pinternya itu ndak karuan. Dan pinternya Abdullah digunakan untuk mempelajari ilmu hadis sampai antara Imam Ahmad dan anaknya yang bernama Abdullah Loh, apa ini? Alarm bangun tidur. Asar, ya Pak, ya. Ustadz gimana Ustadz? Kita lanjutkan dikit ya. Ini baru poin pertama loh, ada 4 loh. Minggu depan harus dilanjutkan insya Allah ya. Sudah? Apa hasilnya Bu? 2. Hasil yang pertama, anaknya wapi, namanya siapa? Abdullah. Kenapa? Panjenengan kan tahu kan, buah jatuh tidak jauh dari timbangan. Ini bapak api, ibu api, anaknya api. Yang kemudian Abdullah itu punya susunan hadis yang ditulis bareng di kitabnya bapaknya, Musnad Imam Ahmad. Maka ibu-ibu yang belajar hadis, ini kan banyak ya, ini pelajar hadis semua ya. Hadis apa hadas? Panjenengan buka kitab hadis Musnad Imam Ahmad. Itu di bagian terakhir itu ada hadis, tulisannya apa? Ahaditsu Abdillah. Hadis yang dikumpulkan oleh Abdullah putranya Imam Ahmad. Sampai ilmu top, itu nomor 1. Karena niatannya lurus. Karena Allah. Niatannya ibadah. Nomor 2, apa hasilnya? Yang kedua, ketika istrinya Imam Ahmad itu meninggal dunia, setelah berumah tangga selama 20 tahun. Masuk. Berapa? 20 tahun. Lama atau singkat? Singkat atau sebentar? Lama atau panjang? 20 tahun, lama. Setelah istrinya wafat, Imam Ahmad mengatakan apa? Aishtu ma'a ummi Salih 20 sanatan famakhtalaftu ma'aha walau kalimah. Aku urip mbek wong wedok iki 20 tahun. Selama 20 tahun itu belas ora tahu bantah pengarepanku. Selama berapa Bu? 20 tahun. Belas gak tahu bantah. Ndak pernah bantah, ndak pernah ngamuk, ndak pernah nyentak. Uangnya sabar, uangnya neriman. Kalau suaminya salah dimaafkan. Itu selama 20 tahun. Panjenengan 20 tahun nanti nyentak suami napa dereng? Suami ndak saya ikut jawab. Nah, sabar. Saya tanya sebelah sini. Jangankan 20 tahun, 20 hari. Urip 20 dino sama suami gak nyentak blas. Saged ibu-ibu? Pak, panjenengan kalau punya istri Pak 20 tahun gak tahu diamuk istri Pak, seneng boten? Takut kayaknya Anda ini. 20 tahun ketemu istri gak tahu diamuk blas. Panjenengan kepingin apapun dituruti. Panjenengan nyuwun kopi, sukani kopi. Panjenengan nyuwun racun, ini gak boleh racun ya. Nurut, manut, beneh, sabar, sopan, meseman, wapi. 20 tahun, seneng boten Pak? Lah sing sakniki kados ngoten niku. Sing enten iki lho. Ya begitulah ya, ini jawaban paling jujur ini. Ya begitulah Ustaz. Nah sudah. Maka ini Bu, ketika orang itu ketika menikah
niatannya lurus karena Allah, niatannya ibadah kepada Allah, dia menikah untuk menjalankan perintah Allah, dia menikah untuk mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena niatannya baik, Allah tolong rumah tangga itu. Maka nomor satu, kalau kepingin indah sampai akhir masa, niatan dalam menikah ditoto. Diapain bu? Ditoto. Sekarang begini, Ustadz, wis kadung itu apa? Nasi sudah menjadi bubur. Nggak usah khawatir, tambah kecap, kayak kacang dele, kayak irisan seledri, sambal titik, tadi. Jadi apa? Bubur. Nambah suwiran ayam, bubur ayam. Jadi tidak ada sesuatu jelek itu sana. Pokok didadeknya api, tadi api. Begini, Ustadz, wis kadung Ustadz. Biar aku rabi gara-gara kepencut ayu nih. Lah kok Ustadz ayu mek rupane to Ustadz, lambene Ustadz, masya Allah, atau yang sebaliknya perempuan, lah kula rumiyin niku Ustadz rabi kepencut sugihe, padahal wonge ora tau salat, ora tau salat, tapi kepencut sugih. Ada yang begitu? Ala laumu. Angkat tangan yang begitu. Pripun Ustadz, bagaimana cara memperbaikinya? Bisa. Bisa. Nomor satu, bagaimana memperbaikinya? Diawali dengan tobat. Tobat dulu. Karena panjenengan dulu melakukan sesuatu bukan karena Allah. Maka kalau melakukan sesuatu bukan karena Allah, itu benar atau salah? Salah. Kalau salah maka perlu diapakan? Tobat. Ya Allah, hamba bertobat ya Allah. Mungkin dulu hamba salah ya Allah. Kenapa salah? Belum ngerti. Karena waktu hamba dulu menikah ya Allah, Ustadz Selamat Abadi belum ngisi di majelis taklim Khadijah. Akhirnya saya tidak ngerti ya Allah. Akhirnya salah. Terus bagaimana? Tobat. Ya Allah, hamba tobat ya Allah. Istighfar. Nomor dua, setelah tobat dan istighfar, apa yang terjadi? Niatannya kembali diluruskan. Wis, mulai detik ini, ya Allah saya nikah untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Saya nikah untuk menjalankan perintahmu ya Allah. Saya nikah niatannya ibadah ya Allah. Saya nikah untuk menjalankan sunnah yang diajarkan oleh Rasulmu. Sip, sekarang poin kedua, saya rangkum. Jadi tidak jadi 4, sisa berapa? 2 saja. Bagaimana biar indah sampai akhir masa? Ilmu. Harus punya apa? Ilmu. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Duduk, jangan dulu. Saya mau kasih kriterianya. Yang dulu sebelum nikah pernah belajar tentang pernikahan. Bauti, panjenengan tasih kemutan napa boten? Rumiyin nikah tahun pinten panjenengan? Tahun 74 nikah. Anda kok ingat sekali, begitu memorinya indah begitu nggih? Tahun 74 sudah nikah. Sementara saya lahir aja 2003. Nah, yang wah, ada apa? Terus saya yang dilahirkan kok ada yang protes. 74 berarti? 74. Saderenge panjenengan nikah rumiyin Bauti, pernah ndak panjenengan niku belajar tentang menjadi istri yang baik? Alah guyu, semani lo gare wong kepencut. Panjenengan belajar rumiyin apa boten? Boten. Terus kok wani nikah doreng belajar? Ilmu katon. Panjenengan tahu ilmu katon? Ilmu katon itu apa? Sesuatu yang kelihatan, gak usah belajar, ya wis ngerti. Nggih napa nggih? Nah, maka ndak boleh lagi sekarang. Bapak-bapak, dulu yang sebelum nikah
belajar tentang kewajiban suami terhadap istri. Angkat tangan. Serius Ustadz Rahmat? Ya pantes Ustadz ya.